Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konflik dan negosiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Noviandianti, NPM 191100138. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Repa Aulia Juliani, NPM 1911000103. Di sini saya akan menyampaikan pengertian konflik dan tahap negosiasi. Yang pertama, pengertian konflik secara umum merupakan gejala sosial yang hadir dalam kehidupan sosial sehingga konflik bersifat inherent. Artinya, konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang selanjutnya, konflik menurut para ahli, menurut R.E. Park, ia memandang konflik sebagai interaksi. Contoh, banyaknya karyawan yang resign, meningkatnya jumlah ketidakhadiran tanpa sebab, masalah produktivitas, budaya perusahaan yang buruk disebabkan oleh konflik tempat kerja yang tidak ditangani dengan baik. Perkenalkan, nama saya Inggita Aulia Ajahra, NPM 1911000128. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pandangan tentang konflik. Menurut Robin dan Judge, perkembangan pandangan tentang konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama, pandangan tradisional. Pandangan tradisional merupakan keyakinan bahwa semua konflik adalah keyakinan dan harus dihindari. Konflik dipandang negatif dan didiskusikan dengan terminologi seperti kekerasan, perusakan, dan tidak rasional. Konflik bersifat difunksional sebagai hasil dari buruknya komunikasi, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang, dan kegagalan manajer merespon pada kebutuhan dan aspirasi pekerja. Yang kedua, pandangan interaksionis merupakan keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan kekuatan positif dalam kelompok, tetapi juga kebutuhan mutlak bagi kelompok untuk bekerja secara efektif. Terus yang ketiga, pandangan resolusi terfokus merupakan pandangan bahwa konflik mungkin tidak dapat dihindarkan. Kebanyakan organisasi, pandangan ini menemukan metode konstruktif untuk menyelesaikan konflik secara produktif sehingga pengaruh dan mengganggu dapat diminimalkan. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk konflik dalam organisasi. Menurut Mangkunera, ada 4 bentuk konflik dalam organisasi, yaitu konflik hierarki, yaitu konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Contohnya konflik antar organisasi dengan direktur utama, pemimpin dengan pegawai. Terus yang kedua, ada konflik fungsional, konflik yang terjadi dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Contohnya konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran. Terus yang ketiga ada konflik staf, yaitu konflik yang terjadi antara pemimpin unit dengan stafnya, terutama staf yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contohnya karyawan staf secara tidak fungsional mengambil wewenang berlebihan. Terus yang keempat ada konflik formal informal, yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informasi dengan organisasi formal. Contohnya pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada organisasi.
Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Jainuddin, NPM saya 1911000131. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya konflik. 1. Adanya perbedaan kepribadian yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang kedua, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, adanya perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Yang kelima, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang keenam, seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompok. Yang ketujuh, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedelapan, tidak adanya persamaan pandangan antara anggota masyarakat tentang tujuan masyarakatnya. Yang kesembilan, yaitu norma-norma masyarakat tidak lagi berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat. Yang kesepuluh, adanya pertentangan norma di dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan di dalam tumbuh masyarakat itu sendiri. Yang kesebelas, sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar norma tidak lagi dilaksanakan dengan konsekuensi. Contohnya, dalam perusahaan, jika ada orang yang egois, maka akan menimbulkan konflik karena dia tidak ingin mendengarkan pendapat dari orang lain. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri terjadinya konflik. Menurut Wijono, ciri-ciri konflik adalah 1. Setidak-tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambisius atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar tidak dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan sebagai macam kebutuhan fisik, seperti rasa aman, kepercayaan diri, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terikat dengan kedudukan, status sosial, perangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestasi, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Mega Senja Permata, NPM 1911000134. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat konflik secara positif. Konflik yang muncul dan terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan memiliki konsekuensi bagi seluruh elemen organisasi tersebut. Oleh karena itu, konflik juga dapat membawa akibat positif, yaitu yang ke-1, organisasi memiliki dinamika dan jalinan akrab satu sama lain karena adanya interaksi dan intensif antar sesama anggota organisasi, baik yang terlibat secara langsung dengan konflik maupun yang lain. Konflik antar individu atau antar kelompok yang diselesaikan dengan damai dan adil akan membawa keharmonisan dan kebersamaan yang saling menguatkan. Yang kedua, orang-orang yang pernah berkonflik akan memahami dampak yang diakibatkan oleh konflik yang dilakukan. Dengan pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga dalam bekerja. Jika harus konflik terjadi konflik serupa, maka satu sama lain akan saling berusaha memahami dan menyelaraskan dengan lingkungan di mana ia berada. Yang ketiga yaitu konflik yang muncul akibat ketidakpuasan atas
diberlakukannya peraturan tentang atau gaji dan jenis kesejahteraan yang lainnya sebelum ditentang. Boleh jadi oleh pihak manajemen pemberlakuannya ditunda atau bahkan dibatalkan. Konflik yang timbul bisa diredam dan dikelola secara baik dan dapat melahirkan kritik-kritik yang membangun, cerdas, kreatif, dan inovatif demi kebaikan organisasi secara keseluruhan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, anggota organisasi yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu konflik dapat mengambil hikmah dan belajar bagaimana menghadapi perbedaan sifat, sikap, dan perilaku orang lain di tempat kerja. Yang selanjutnya itu akibat-akibat konflik secara negatif. Adapun akibat negatif dari sebuah konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi organisasi terhambat. Yang kedua, kerjasama yang sudah dan akan terjalin antar individu dalam organisasi menjadi terhalang atau terhambat. Yang ketiga, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu, bahkan sangat mungkin dapat mengakibatkan turunnya omset penjualan dalam kurun waktu. Yang keempat, masing-masing pihak yang berkonflik sangat rentan tersulut adanya situasi atau hal yang memancing kedua belah pihak untuk berkonflik lagi. Yang kelima, bekerja dalam situasi yang sedang berkonflik menyebabkan orang yang tidak ikut berkonflik pun ikut merasakan dampaknya, seperti situasi kerja yang tidak kondusif, antar pegawai atau karyawan muncul saling mencurigai, salah paham, dan penuh intrik yang mengganggu hubungan antar individu. Yang keenam, individu yang sedang berkonflik dan merasa cemas, stres, apatis, dan frustasi terhadap situasi yang sedang bekerja dalam situasi kondisi psikologis seseorang seperti ini tentunya dapat menyebabkan menurutnya etos kerja yang akhirnya mengubah produktivitas organisasi. Yang ketujuh, akibat terburuk bagi orang-orang yang sedang berkonflik dalam suatu organisasi adalah stres yang berkepanjangan hingga menarik diri dari pergaulan dan mangkir dari pekerjaan. Akibat akumulasi dari kondisi ini adalah bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya karena sering mangkir dan dari pekerjaannya sehingga dapat merugikan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Selmi Fadilah, NPM 1911000094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama, tunggu hingga kedua belah pihak tenang. Bila Anda dihadapkan dengan konflik, sebaiknya tunggu hingga suasana tenang. Bila ada salah satu kepala yang emosi, sebaiknya tunda dahulu diskusi Anda. Namun, jangan terlalu lama menunda karena bisa saja masalah tersebut meninggi. Jadi, semakin runyam. Ketika kondisi kedua belah pihak sudah mulai tenang, panggil keduanya untuk duduk satu meja, kemudian bicarakan baik-baik. Sulit untuk membuat satu kesimpulan ketika salah satu kepala masih belum dingin. Pikiran yang kalut tidak akan membuatkan hasil atau solusi yang dibutuhkan. Yang kedua, jangan menyalahkan dengan nada tinggi. Mungkin memang salah satu pihak benar-benar bersalah dan dalam hal ini bertanggung jawab. Meski begitu, jangan lantas menyalahkan orang yang bersalah. Dengan kata lain, Anda boleh mengungkapkan semua unek-unek yang ada di kepala Anda, tetapi jangan sampai hal tersebut menyakiti salah satu pihak. Yang ketiga, dengarkanlah keluhan masing-masing. Buru-buru mengambil sikap adalah kesalahan yang sangat fatal. Sangat disarankan untuk mendengarkan keluhan masing-masing. Ketika mempertemukan keduanya, dengarkan pandangan mereka dari masing-masing sudut pandang. Fokuslah terhadap solusi, bukan masalah yang Anda dihadapi. Hal ini mempertahankan fokus diskusi sehingga Anda tidak terjebak pada perselisihan personal yang justru akan memperbesar masalah. Yang keempat, minta masing-masing pihak menawarkan solusi. Mungkin Anda sulit menentukan kata sepakat dari kedua belah pihak. Bila hal tersebut yang terjadi, maka sebaiknya masalah masing-masing perhatikan ide-ide yang mereka ungkapkan.
ambil solusi terbaik dari kedua belah pihak sehingga masing-masing dapat saling menerima dan melakukan rencana ke depan. Apabila diperlukan, Anda bisa meminta pendapat atau bantuan dari salah satu atasan. Yang kelima, Anda adalah penengah, tak boleh berpihak. Ketika kedua belah pihak mengatakan masalahnya, jangan pernah memihak salah satu di antara mereka. Sebagai pihak penengah, Anda harus tetap objektif melihat masalah yang ada. Jangan pernah memihak salah satu orang yang hanya karena dia adalah karyawan terbaik di perusahaan. Tetap jaga profesional Anda sebagai penengah. Bagaimanapun juga, Anda adalah sosok yang diandalkan di perusahaan sebagai pemberi solusi terbaik untuk setiap masalah karyawannya. Saya Putri Novia Ardianti akan menjelaskan mengenai konflik dalam perspektif Islam. Dalam menyebarluaskan cita-cita dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok dan individu, agama sangat mempengaruhi tujuan perilaku seseorang dalam situasi konflik. Seseorang lalu menetapkan kriteria atau kerangka acuan untuk menentukan benar dan salahnya suatu penyebab peristiwa. Dilihat dari perspektif Islam, konflik tidak hanya ditafsirkan sebagai hancurnya hubungan horizontal sesama manusia, tetapi juga sebagai hancurnya hubungan vertikal dengan Sang Ilahi atau Tuhan. Islam menginformasikan secara sistematis kepada manusia bahwa konflik atau pertikaian telah ada dan menjadi ketentuan bahwa dalam kehidupan manusia. Manusia digambarkan dalam Al-Quran selalu melakukan pertikaian, baik pertikaian antar personal, keluarga, dan sosial. Dalam kehidupannya, seseorang tidak bisa menghindari konflik. Konflik dalam terminologi Al-Quran sepadan dengan ikhtilaf, yang berarti berselisih atau berlainan. Al-Quran menggambarkan konflik dengan menggunakan kata adawah, yang artinya permusuhan, khusumah, yang artinya perselisihan atau pertengkaran. Menurut Al-Quran, manusia memiliki potensi yang tinggi dalam hal konflik. Pernyataan tersebut termaktub dalam ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 54 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Kemudian ayat tersebut juga diperkuat oleh beberapa hadis, salah satunya hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang memiliki kecenderungan amat keras untuk konflik selain manusia. Adapun contoh konflik dalam perspektif Islam adalah penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama dan seseorang berbeda agama yang tidak bisa menghargai agama yang lainnya. Selanjutnya ada pengertian negosiasi berikut. Pengertian negosiasi menurut para ahli. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerja sama dan rasa. Negosiasi diartikan sebagai proses melibatkan dua orang atau lebih dalam pertukaran barang atau jasa dan berupaya membuat kesepakatan kerjasama. Menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Sedangkan menurut Alan Fowler, negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai sasaran awal berbeda, berusaha untuk menang dengan argumen dan persuasinya. Namun mereka menyudahi perbedaan dengan jalan keluar dan bisa menerima kesepakatan. Contoh negosiasi adalah di saat perdagangan seorang penjual tidak sepakat dengan harga yang akan diberikan pembeli, maka di situ terjadi negosiasi. Tahap negosiasi terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu 1. Tahap persiapan. Sebelum bernegosiasi, perlu menentukan lokasi, waktu pertemuan, dan siapa yang menghadiri pertemuan.
Yang kedua, tahap diskusi. Pada tahap ini, setiap individu atau anggota akan mengajukan kasus. Yang ketiga, tahap klarifikasi tujuan, yaitu tujuan, kepentingan, dan perspektif kedua belah pihak perlu diklarifikasi. Yang keempat, hasil akhir, di mana kedua belah pihak merasa telah memperoleh suatu hal yang positif. Yang kelima, perjanjian, yaitu kesepakatan dicapai setelah pemahaman tentang sudut pandang dan kepentingan kedua belah pihak telah disepakati. Contohnya, dalam aksi di depan pabrik, para buruh yang mayoritas perempuan membentangkan spanduk berisikan tuntutan kesejahteraan kepada manajemen perusahaan yang berada di Pasar Merak yang memiliki produk di hampir 200 negara serta memiliki 137.000 karyawan di seluruh dunia. Nama saya Rida Hilfauli Nuraini, NPM 1911000121. Di sini saya akan menjelaskan tentang taktik dan strategi dalam negosiasi. Yang pertama, taktik dalam negosiasi. Di sini ada 15 taktik yang perlu dipelajari. Yang pertama ada memberi pilihan, yang kedua lelang, yang ketiga kalah untuk menang, yang keempat ada pura-pura tidak cocok, yang kelima ada ya atau tidak, yang keenam ada pura-pura batal, yang ketujuh ada kami yang terhebat, yang kedelapan ada batas waktu, yang kesembilan ada menambah ekstra, yang ke-11 ada membuka kartu lawan bisnis, yang ke-12 ada lebih serius, selanjutnya ada pot besar, 14 persediaan terbatas, 15 uang tipuan. Selanjutnya ada strategi dalam negosiasi. Yang pertama ada win-win solution atau solusi menang-menang, yaitu pendekatan negosiasi yang ditujukan kepada kemenangan kedua belah pihak, meminta tanpa menekan dan memberi tanpa desakan. Yang kedua ada win-loss solution, strategi menang kalah, yaitu pendekatan negosiasi yang dikembangkan dengan strategi menang kalah atau win-loss solution untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara mengalahkan orang lain. Yang ketiga ada loss-loss solution atau strategi kalah-kalah, yaitu pendekatan negosiasi dengan menggunakan strategi kalah-kalah seringkali diambil karena didasari oleh perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan cenderung tidak rasional. Selanjutnya, materi yang akan saya jelaskan yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas negosiasi. Adapun sebagai upaya memastikan bahwa proses negosiasi akan berjalan efektif setelah melakukan serangkaian tahapan yang dilakukan adalah mempertimbangkan hal-hal berikut antara lain. Yang pertama, punya persiapan diri yang disesuaikan dengan sasaran negosiasi atau kondisi saat berlangsung proses negosiasi. Yang kedua, gunakan best alternative to a negotiated agreement sebagai salah satu terbaik untuk mencapai kesepakatan terhadap apa yang sedang dinegosiasikan dengan sikap imajinatif dan fleksibel menyesuaikan dengan kondisi dalam proses negosiasi. Yang ketiga, ketahui skala prioritas pembicaraan dan buatlah alokasi jadwal kegiatan negosiasi. Yang keempat, dengarkan baik-baik apa yang bisa disampaikan pihak lain dan jangan tanggung dengan emosinya. Yang kelima, jejak banyak alternatif dengan menggunakan bahasa dan sikap yang baik. Yang keenam, verifikasi apa yang telah disepakati dan membuat catatan serta rencana untuk pertemuan mendatang bila masih dijumpai adanya perbedaan. Yang ketujuh, adaptasi strategis yang sudah disusun dengan melihat situasi dalam proses negosiasi yang berjalan agar didapat di suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak agar terhindar dari konflik atau perselisihan yang berkepanjangan di kemudian hari. Selanjutnya, ada peran dasar pihak ketiga dalam negosiasi. Keberadaan pihak ketiga menjadi salah satu senjata rahasia bagi negosiasi dalam hubungan internasional apabila negosiasi yang dilakukan dua pihak yang berseteru gagal dalam menyelesaikan sebuah konflik.
Keberadaan pihak ketiga ini juga mempengaruhi dengan konflik-konflik yang terjadi di dunia saat ini yang semakin kompleks. Pihak ketiga juga mengalami perubahan di mana dulunya hanya dilakukan oleh satu pihak, sekarang menjadi beberapa negara atau organisasi. Selanjutnya, ada etika dalam negosiasi. 1. Jika seseorang percaya pada pendekatan end result etik, maka individu tersebut melakukan apapun yang ia perlakukan untuk mendapatkan hasil terbaik, atau termasuk berbohong mengenai pembeli alternatif. Kedua, jika seseorang percaya pada pendekatan dati etik, maka individu tersebut mungkin melakukan kewajiban untuk tidak berhubungan dengan kelicikan dan menolak menggunakan taktik yang kotor. Ketiga, jika seseorang percaya pada pendekatan sosial kontrak etik, maka individu tersebut akan mendasari pilihan perilaku pada pandangan mengenai norma yang sesuai di masyarakat. Jika yang lain akan berbohong, maka ia juga akan melakukannya. 4. Jika seorang percaya pada pendekatan personalik etik, maka individu tersebut akan mengikut kata hatinya dan memutuskan apakah ia akan memenuhi kebutuhan uang tunai untuk perjalanannya dalam membenarkan sikap yang menggunakan taktik tidak jujur. Kesimpulan dari materi yang disampaikan, konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inherent. Artinya, konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Adapun dari menurut para ahli seperti Max Weber yang mengatakan hubungan sosial disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalam secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Konflik juga bisa dialami oleh siapa saja, tidak pandang orang tua, remaja, anak-anak, pria, wanita, orang pelajar, dan orang miskin, jutawan, atau siapapun yang hidup di tengah pergaulan umum pasti akan menghadapi dan mengalami konflik. Perkembangan pandangan terhadap konflik dibagi menjadi 3, yaitu the traditional view of conflicts, the interaction view of conflicts, dan rationalization view of conflicts. Bentuk-bentuk konflik dalam organisasi menurut Mangkunera ada 4, yaitu konflik hierarki, konflik fungsional, konflik staf dan kepala unit, dan konflik formal informal. Cara mengatasi konflik kerja yaitu dengan tunggu hingga kedua belah pihak lebih tenang, jangan menyalahkan nada dengan tinggi, dengarkan keluhan masing-masing, minta masing-masing pihak menawarkan solusi, dan seorang penengah tidak boleh berpihak. Adapun konflik dalam perspektif Islam, dalam menyebarluaskan cita-cita dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh kelompok dan individu, agama sangat mempengaruhi tujuan perilaku seseorang. Dalam situasi konflik, seseorang lalu menetapkan kriteria atau kerangka acuan untuk menetapkan benar dan salahnya suatu penyebab peristiwa. Dilihat dari perspektif Islam, konflik tidak hanya ditafsirkan sebagai hancurnya hubungan horizontal sesama manusia, tetapi juga sebagai hancurnya hubungan vertikal dengan Sang Ilahi. Dalam Al-Quran terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu tayyabun, klarifikasi, tahkim, upaya mediasi, syura, musyawarah, sikap, al-afu, saling memaafkan, dan tekad al-isyad, berdamai. Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut Kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Negosiasi merupakan suatu proses saat dua pihak mencapai perjanjian yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak
yang berkepentingan dengan elemen-elemen kerjasama dan kompetisi. Dalam negosiasi, ada beberapa proses atau tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap diskusi, tahap klasifikasi tujuan, hasil yang memenangkan, dan perjanjian. Strategi dan taktik negosiasi yang digunakan yaitu 1. Taktik negosiasi meliputi memberi pilihan, lelang, kalah untuk menang, pura-pura tidak cocok, ya atau tidak, pura-pura batal, kami yang terhebat, batas waktu, menambah ekstra, lambungkan bola rendah, membuka kartu lawan bisnis, lebih serius, pot besar, persediaan terbatas, dan uang tipuan. Yang kedua yaitu strategi negosiasi, meliputi win-win solution, win-loss solution, dan loss-loss solution. Faktor yang mempengaruhi efektivitas negosiasi yaitu 1. Punya persiapan diri yang disesuaikan dengan sasaran negosiasi atau kondisi saat berlangsung proses negosiasi. Yang kedua, gunakan best alternative to a negotiate agreement atau BATNA. Yang ketiga, ketahui skala prioritas pembicaraan dan buatlah alokasi jadwal kegiatan negosiasi. Yang keempat, dengarkan baik-baik apa yang disampaikan pihak lain dan jangan terganggu dengan emosinya. Yang kelima, jajaki banyak alternatif dengan menggunakan bahasa dan sikap yang baik. Yang keenam, verifikasi apa yang telah disepakati dan membuat catatan serta rencanakan untuk pertemuan mendatang bila masih dijumpai adanya perbedaan. Dan yang ketujuh yaitu adaptasi strategi yang sudah disusun dengan melihat situasi dalam proses negosiasi yang berjalan agar didapat suatu kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak agar terhindar dari konflik atau perselisihan yang berkepanjangan di kemudian hari. Peran dasar pihak ketiga dalam negosiasi. Pihak ketiga yang akan dilibatkan sebagai mediator dalam negosiasi haruslah memenuhi beberapa syarat agar kredibilitas dan legitimasinya terjaga. Syarat-syarat tersebut diantaranya harus bersikap netral, kehadirannya diterima dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, pendapat mediator dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat, serta harus bersikap netral dan kredibilitas yang tinggi. Terdapat beberapa unsur dalam mediasi, yaitu sebagai berikut: 1. Pihak yang bersengketa, 2. Pihak ketiga yang terlibat, yang ketiga mediator yang berperan sebagai komunikator bagi pihak-pihak bersengketa, dan yang keempat mediator berperan untuk memanajemen seluruh rangkaian proses mediasi. Dan yang terakhir, etika dalam negosiasi. Ada beberapa penerapan etika dalam negosiasi, yaitu sebagai berikut: 1. Jika seseorang percaya pada pendekatan and result ethic. Yang kedua, jika seseorang percaya pada pendekatan duty ethic. Yang ketiga, jika seseorang percaya pada pendekatan social contact ethic. Dan yang keempat, jika seseorang percaya pada pendekatan personality ethic. Dari keempat etika negosiasi tersebut, etika nomor urut 2 yang akan mampu membawa kemapanan dan membangun kepercayaan publik pada perusahaan yang diwakilinya. Akibat yang ditimbulkan akan sangat panjang dan berurut karena pada akhirnya suatu negosiasi akan menunjukkan hukum sebab akibat yang tidak akan terhindarkan. Etika negosiasi yang baik yaitu melakukan negosiasi dengan jujur, transparan, dan jika ada kekurangan di perusahaan yang diwakili, maka lakukan pendekatan terhadap negosiator lawan untuk ikut menutupi kekurangan itu dan untuk ikut membangun reputasi perusahaan demi keuntungan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum